Bro, terima kasih ya udah support channel Curhat Bapak-Bapak ID. Ini dia top 10 cerita curhat bapak-bapak sejauh ini. Selamat menikmati. Bro, gue mau cerita misi paling memalukan dalam hidup gue. Istri minta tolong belanja. Gue bilang, beres. Bahkan gue pose dulu sebelum berangkat. Sampai supermarket, troli udah di tangan. Gue gak inget apa-apa bro. Satu pun gak ada yang nyangkut di otak. Gue keliling lorong yang sama 4 kali kayak orang hilang. Mau telepon istri, takut bro. Lo tau sendiri lah gimana. Akhirnya gue asal comot. Yang kelihatan familiar. Pulang ke rumah, istri buka belanjaan. 3 minyak goreng, snack, sama kacang kulit yang diminta. Gak ada satupun. Istri lihat gue senyum. Kadang jadi bapak itu butuh mental baja bro. Terutama buat ngadepin tatapan istri. Kalau lo relate, komen di bawah pengalaman misi belanja lo yang paling parah. Dan jangan lupa mau lo curhat bapak-bapak ID. Biar lo gak ngerasa sendirian ngadepin hidup. Bro, tanggal tua itu musuh bebuyutan gue. Lagi enak-enak santai, HP bunyi sekali. Tagihan listrik, bunyi lagi. Air, lagi. Kartu kredit, lagi. Cicilan. Dalam 10 detik gue udah pucat kayak abis ketemu hantu. Gue coba itu ulang. Kalkulator gue pencet berkali-kali berharap angkanya berubah. Gak berubah bro, tetap mencekik. Di tengah drama itu si kecil dateng, senyum manis, minta jajan. Gue lihat dia, gue lihat tagihan, gue lihat dia lagi. Dompet gue keluarin, tipis kayak kertas. Tapi uang terakhirnya gue kasihin juga. Habis itu gue tatap langit-langit, cek saldo, meringis. Tapi si kecil senyum sambil makan es krim, lambaikan tangan ke gue. Entah kenapa gue ngerasa fine-fine aja. Bapak mana yang tiap tanggal tua jadi zombie? Komen di bawah dan follow dan subscribe untuk curhat berikutnya. Karena di sini kita sama-sama survive tanggal tua bareng. Bro, lo harus denger ini. Jam 11 malam, gue udah rebahan. Rasanya kayak abis lari maraton. Baru aja merem, si kecil langsung on mic. Gue gak mau sampai istri gue bangun. Jadi gue coba goyang, kasih empeng. Bahkan gue kipas-kipas biar si kecil tenang. Dia tetap nangis kenceng. Gue udah nyerah total. Duduk di lantai kayak orang kalah perang ngarep istri gak kebangun. Gak sengaja HP gue nyala, bunyi-bunyian lagu bayi. Dan dalam 3 detik bro, anaknya langsung KO tidur. Gue yang udah baca buku parenting setebal kamus, kalah sama algoritma YouTube. Gue tidur di lantai malam itu. Bangga? Enggak. Kapok? Stres iya. Lo pernah kayak gini? Tulis versi lo di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Curhat Bapak-Bapak ID. Istri pergi arisan, horor babysitter bapak dimulai. 30 menit kemudian rumah sudah berantakan total. Anak manggil-manggil terus minta gendong. Gue capek banget, tapi pura-pura bilang, semua aman sayang, pas istri telepon. Pas istri pulang, rumah masih berantakan. Untung istri nggak marah, jadi capeknya hilang, anak seneng, istri juga seneng. Lo juga pernah gini? Komen, gue juga. Dan subscribe Curhat Bapak-Bapak ID. Bro, gue mau cerita soal liburan yang gak pernah kejadian. Jadi, istri gue nunjuk kalender, bilang tanggal segini kita liburan. Dan bro, gue langsung berubah jadi travel agent dadakan. Nyari hotel, bikin itinerary, sampai gue warnain peta destinasi segala. Serius, level dewa. H-2 berangkat, koper udah pack rapi, gue udah senyum-senyum sendiri. Istri datang, buka canggung, nunjuk HP. Ada acara mendadak. Pala gue rasanya mau meledak bro. Koper itu akhirnya cuma jadi pajangan di pojok kamar. Dan sekarang, gue udah browsing destinasi baru lagi. Karena jadi bapak itu artinya selalu punya harapan. Yang sering banget di PHP. Kalau lo relate, komen sudah berapa kali liburan lo gagal di bawah. Dan follow @curhatbapak-bapak-ID. Karena di sini semua bapak senasib sepenanggungan. Bro, momen paling heroik sekaligus paling memalukan dalam hidup gue terjadi waktu istri sakit. Gue langsung pasang apron, pegang spatula, siap jadi suami terbaik sejagat. Masuk dapur dan bro, dalam 5 menit dapur gue udah kayak TKP kebakaran. Asap di mana-mana, telur pecah di lantai, HP kena minyak, bawang dipotong kayak abstrak. Tapi gue tetap keluar bawa semangkuk sesuatu dengan penuh kebanggaan. Istri lihat mangkuknya lama banget bro. Tatapannya itu gue gak bisa jelasin. Tapi dia tetap sendok, coba telan, terus kasih gue jempol sambil senyum lemah. Gue langsung joget kegirangan. Kamera zoom out di balik punggung istri. Dia lagi order GoFood diam-diam dan gue masih joget. Kadang cinta itu bukan soal masakannya enak bro, tapi soal siapa yang rela pura-pura enak. Istri atau suami lo pernah lakuin hal ini? Komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe karena di sini kita semua sama-sama belajar masak dan gagal bareng.
Bro, apa gue doang yang gini? Tiap mertua dateng terus ditinggal istri ke dapur, gue jadi agak gimana gitu. Gak ngerti mereka ngomongin apa. Otak gue kosong. Nah, yang bikin gue hampir serangan jantung itu waktu mertua tiba-tiba nanya hal serius ke gue. Gue freeze bro, 1 detik yang rasanya sejuta tahun. Tapi gue recover cepet. Aku mantap, jawab pakai gestur tangan meyakinkan. Mertua kelihatan puas. Gue keringat dingin ngalir deras. Pas mereka ke dapur, gue langsung panik bisik-bisik ke istri. Tadi ngomongin apa? Istri malah ketawa. Mertua balik, gue langsung balik jadi manusia sopan lagi dalam 0,1 detik. Pas mereka pulang dan pintu nutup, gue langsung ambruk di lantai bro. Habis semua energi gue buat acting seharian. Lu juga gini gak sih? Komen di bawah cerita lo. Jangan lupa subscribe dan follow untuk curhat berikutnya. Karena cuma di sini lo bisa curhat jujur tanpa harus pura-pura ngerti. Bro, gue cerita sesuatu yang bikin gue malu sekaligus terharu dalam waktu yang sama. Jadi, gue duduk nemenin anak belajar. Semangat banget di awal, buku di tangan, jempol acung. 5 menit kemudian, mata gue udah berat bro. Gue lawan, cubit pipi sendiri, kipas muka pakai buku. Tapi tetap kalah. Gue KO di meja, tidur pules di atas bukunya anak. Yang harusnya gue ajarin, malah dia yang nutupin gue pakai selimut kecil, matiin lampu belajar, terus lanjut ngerjain PR sendiri. Gue bangun, lihat PR-nya udah beres, lihat selimut di bahu gue, dan bro, gue hampir nangis. Ternyata yang lebih dewasa malam itu bukan gue. Bapak mana yang pernah ketiduran pas nemenin anak belajar? Jujur di komen bawah. Follow dan subscribe untuk cerita curhat berikutnya. Karena di sini semua bapak boleh jujur, termasuk jujur kalah sama anak sendiri. Pagi-pagi udah horor bro. Anak-anak langsung naik ke kepala. Anak minta es krim, duit cuma 10.000. Gua bohong, es krimnya lagi puasa nak. Motor mati di jalan, anak nangis, papa pelit. Dalam hati gue, duit sekolah aja masih nunggak. Tapi pas anak cium tangan, capeknya hilang. Meski pinjol, notif masuk. Lo juga gini? Curhat di kolom komentar dan follow Curhat Bapak-Bapak ID. Karir bapak emang gak kemana-mana. Posisi segitu-gitu aja, promosi selalu nama orang lain, kopi kantor udah dingin pun tetap diminum biar kelihatan sibuk. Pas jalan pulang, istri kirim foto anak lagi main. Dan entah kenapa, semua kelelahan itu hilang dalam 2 detik. Sampai rumah disambut. Malamnya bapak buka laptop, lihat lowongan, lihat gajinya, terus tutup lagi. Bukan karena gak mau maju, tapi karena bapak udah nemuin alasan yang lebih gede buat tetap bertahan. Teman-teman ada yang sama? Sini curhat bareng di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Curhat Bapak-Bapak ID. Terima kasih atas supportnya. Yang belum subscribe, boleh langsung klik tombol subscribe-nya. Biar bapak-bapak bisa terus curhat untuk menenangkan hati. Sampai jumpa di top 10 curhat berikutnya.